Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Mas Broto. Mohon maaf teman-teman, ini saya terburu-buru ya, karena tadi saya sampai rumah dengar kabar bahwasanya Lendra, Suro, dan juga Tony itu tidak ada di rumah. Katanya sudah 2 hari belum pulang. Nah, di dalam video terakhir yang saya lihat atau saya pantau teman-teman, itu Suro sudah bertemu dengan salah satu waliullah dan diberikan sesuatu, yaitu berupa kekuatan. Karena saya juga nonton videonya teman-teman, mungkin yang belum nonton bisa tonton video sebelumnya ya. Tapi yang anehnya, orang rumah mengatakan kepada saya itu bahwasanya mereka itu 2 hari tidak pulang. Sedangkan posisinya terakhir saya lihat di video itu raganya Suro itu sedang dikuasai, bukan dikuasai ya, tapi dipinjam oleh Raden Satrio Winoto. Ya, walaupun saya tahu Raden Satrio Winoto itu sering sekali membantu kita, tetapi saya telepon, terus saya WA ke mereka berdua, itu tidak ada jawaban. Dan pada malam hari ini saya tidak tahu mereka ada di mana, tapi dalam video itu mengatakan bahwasanya dia terus mau menuju ke alas Gentawangi atau alas apalah. Mungkin nanti saya akan memanggil salah satu sahabat gaib saya untuk memberitahu atau menanyakan keberadaan mereka, dan mudah-mudahan beliau dapat membawa saya ke tempat di mana mereka berdua atau bertiga. Tapi di video itu cuma ada 2 orang ya. Tony itu kemana saya nggak tahu itu tempat mereka berdua sekarang berada teman-teman. Saya coba akan ke sebelah situ untuk memanggil salah satu. Nah, di sini teman-teman. Bismillah ya. Di sini saya coba akan memanggil saya ingin mencari petunjuk keberadaan mereka sekarang berada di mana. Apakah mereka lagi baik-baik saja atau mereka itu sedang dalam bahaya? Karena jujur teman-teman, sampai detik ini perasaan saya itu tidak enak ya. Nah, dari itu di sini saya akan mencari petunjuk keberadaan mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang Sabtu Haji. Iya ya. Benar sekali ya. Baiklah ya. Monggo ya. Subhanallah. Assalamualaikum yang. Iya ya. Memang saya itu sedikit kebingungan ya.
anak-anak saya, Eyang. Tapi sebelumnya mohon maaf, Eyang. Apakah suara Eyang itu dapat terdengar ke teman-teman saya, Eyang? Oh, oh, iya, iya, iya. Mengerti, Eyang. Monggo, Eyang. Hmm, ada apa, cucuku? Eyang, mohon maaf, Eyang. Saya ingin menanyakan tentang keberadaan kedua anak saya, Eyang. Hmm, apakah yang kau maksud adalah si Bajang dan cucu dari Tirta Maya? Benar sekali, Eyang. Mereka memang sengaja saya lepaskan agar mereka itu dapat mandiri, Eyang. Ya, kau sudah melakukannya dengan benar. Lalu untuk apa kau mengkhawatirkan mereka? Sebenarnya kekhawatiran ini karena saya pulang ke rumah itu mereka berdua belum pulang dan saya menanyakan kepada orang rumah, katanya mereka 2 hari belum pulang, yang ya, bukankah kau sudah mengetahui bahwasanya mereka berdua sedang apa dan di mana? Bukankah kau sudah mengetahuinya? Memangnya ketika pergi ke alas penjalin, apa mereka tidak memberitahu dirimu? Sebenarnya tidak, yang karena apapun yang terjadi, saya minta kepada mereka itu untuk selesaikan dengan seluruh kekuatan mereka. Kau sudah mengatakan seperti itu, tetapi kenapa kau masih mengkhawatirkan mereka? Ya, yang namanya uh, saya sebagai orang tua bertanggung jawab besar tentang apapun yang terjadi kepada mereka. Bagaimanapun juga saya tidak tega, yang ya, memanglah benar. Sebagai orang tua, tidak ada yang tega melihat anaknya terluka atau mungkin anaknya merasa kesusahan di dalam hidupnya. Tetapi ingat, cucuku, semua itu adalah sebagai pelajaran hidup bagi mereka. Kau sudah benar mendidik mereka, mengajarkan hal-hal kepada mereka yang mungkin di luar kemampuan mereka. Tetapi apakah mereka pernah menolak untuk melakukan hal-hal sesuatu itu yang kau inginkan? Yang sebenarnya apapun yang saya perintahkan ke mereka, mereka sendiri tidak menolaknya dan mereka sendiri tidak merasa keberatan, ya. Ya, nggak tahu kenapa yang malam ini rasa khawatir saya itu seperti akan ada bencana, ya. Ah, sebaiknya kau pendam kekhawatiran itu. Karena justru kekhawatiran itulah yang akan menyesatkanmu. Ingatlah, cucuku, apapun yang sudah dilakukan mereka, mereka memanglah anak-anak yang pintar, anak-anak yang spesial, berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Iya, yang justru karena itu mungkin saya merasa ya sudah, intinya seperti ini saja, yang apapun yang terjadi, ya mudah-mudahan mereka sedang baik-baik saja. Apakah yang bisa membantu saya untuk melihat keberadaan mereka di sebelah mana, yang tadi yang katakan di alas penjalin itu di daerah mana, tempatnya di mana, apakah yang dapat memberikan petunjuk kepada saya? Saya ingin menusul mereka, yang baiklah. Jika keinginanmu
ingin menyusul mereka, akan saya antarkan. Tetapi sebelum itu, apapun keperluannya, bawalah. Dan tapi saya tidak dapat mengantarkan kamu di dekat mereka, karena mereka saya tidak bisa menceritakan. Lebih baik bawalah apa yang kau perlu. Ikutlah denganku. Nah, maksud Eyang, mereka sedang dalam bahaya? Tidak. Lalu, sudah, jika kau ingin bertemu dengan mereka dan membantu mereka, akan kuantarkan. Baik Eyang, saya akan membawa cahaya itu atau itu untuk ikut bersama kita, Eyang. Subhanallah. Iya Eyang. Baiklah. Bukalah mata kalian. Di mana ini, Raden? Saya sengaja membawa kalian ke tempat ini karena ada bala bantuan yang akan membantu kita. Bala bantuan? Benar. Siapa itu, Raden? Tunggulah saja. Nanti dia akan datang sebentar lagi. Mohon maaf Raden, bukankah niat kita itu langsung bertemu dengan sahabat Raden? Memang benar. Antasari? Benar. Akan tetapi saya sudah merasa ada bantuan yang datang. Maka dari itu saya sengaja singgah dulu ke tempat ini supaya tiang yang akan membantu kita tidak kehilangan jejak dari kita. Dan saya harap dia juga akan ikut kita untuk menemui Antasari. Dan nanti saya akan mencoba untuk menarik Antasari di tempat ini. Oh, baik Raden. Benar. Itu kok ada yang sorot-sorot? Ya, itulah bala bantuan. Siapa Raden? Dari kita. Siapa sih? Siapa itu? Siapa Kemarilah. Itu? Om? Oh, berarti Om Broto yang akan bantu kami, Raden. Ya. Suro? Ini Raden. Astagfirullah. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai mic dulu Om. Iya sebentar Raden. Kamu udah lama di sini, Dak? Baru tadi. Benar. Kita baru sampai. Dan saya sengaja menghadang perjalanan kau supaya kita bisa bertemu di tempat ini. Apakah yang sudah mengetahui bahwasanya saya akan datang menemui kalian berdua? Saya sudah tahu niatan dari kau. Dan sebelum kau bertemu dengan Eyang Setio Adi, saya sudah mengetahuinya. Iya, memang benar tadi saya sengaja memanggil beliau untuk mencari tahu tentang Suro dan juga Lendra, karena apa benar jenengan membawa raga ini 2 hari belum? Benar sekali. Oh iya, berarti benar. Mohon maaf Raden, bukannya apa-apa Raden, memang mereka berdua ini sengaja saya biarkan supaya mereka berdua ini belajar tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Tetapi dengan adanya saya datang ke rumah itu tidak ada mereka berdua, rasa khawatir itu ada Raden. Ya, saya paham dan
saya minta maaf. Tidak Karena apa Raden. Saya sih percaya sama Raden. Selama Raden membawa mereka berdua, saya percaya akan tanggung jawab dan akan keselamatan mereka. baiklah, terima kasih banyak. Yang saya tahu Raden, bukankah Raden ingin bertemu dengan Raja siapa? Ya, Pangeran Raden Antasari. Raden Antasari. Sebenarnya Raden, saya hanya melihat dari apa yang mereka rekam atau apa yang mereka sampaikan itu hanya di dalam video Raden. Ya, Sebenarnya di sini saya ingin mengetahui benar apakah maksudnya Satrio siapa? Antasari. Antasari itu siapa Raden? Apakah benar yang Raden ceritakan bahwa Antasari itu adalah sahabat dari Raden sendiri? Benar sekali. Lalu saya mendengar juga apakah Antasari itu membawa istri Raden? Benar. Jadi, yang seperti sudah saya pernah katakan, dia sahabatku dari saat aku masih kecil. Subhanallah. Akan tetapi, dia telah mengkhianatiku. Dan dia juga sudah membawa sebuah pusaka. Iya, pusaka. Saya melihat rekamannya, katanya membawa pusaka milik Raden. Benar sekali. Berarti bukan pusaka yang kemarin diberikan kepada saya. Bukan. Pusaka yang dia pinjam jauh lebih kuat. benar. Yang Raden sebut itu pusaka Bandayuda itu. Benar sekali. Baiklah Raden. Ya, karena saya sudah berada di sini, izinkan saya untuk membantu Raden dan juga anak-anak saya. Apakah diizinkan sama Raden? Sangat diizinkan. Baiklah. Justru saya sangat terbantu dengan adanya kalian di tempat ini. Terima kasih Raden. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya saya ingin memanggil Antasari ke tempat ini. Memanggil Antasari ke tempat ini? Ya. Baiklah, kita siap Indra. Ya, siap. Kita siap untuk merebut kembali apa yang sudah jadi milik Raden. Baiklah, tetapi mungkin nanti akan sangat berbahaya. Saya harap kalian waspada. Baik Raden, saya mengikuti terus dan sedikit-sedikit saya juga sudah mendengarkan perkataan Raden. Ya, terima kasih banyak. Baik Raden. Saya bagaimana Raden? Silakan, kau tunggu di belakang. Baik Raden. Dit, manggil di sini Indra. Apa? Manggilnya di sini. Iya. Lihat aja dulu Om. Baik. Hei Antasari, datanglah jika kau berani melawanku saat ini. Tunjukkan wujudmu di depanku. 1 lawan 1. Antasari, datanglah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Antasari? Bukan. Bukan Om. Hah? Kok bukan? Loh, Saya juga tidak tahu dia siapa. astagfirullahaladzim. Raden, katanya Raden memanggil Pangeran Antasari. Memang benar. Akan tetapi ternyata dialah yang datang ke tempat ini. Wah, yuk kita habisin aja Raden. Gimana? Jangan. Antar buru-buru Om. Ya, siapa Apa? tahu kita itu Antasari sedang menjelma jadi makhluk seperti itu, Indra. Kita Bukan. belum tahu kekuatannya. Saya ingin menguak informasi tentang keberadaan Antasari dari makhluk ini. Iya, Raden. Ya, Oh, Raden. saya siap raganya, Raden. Ke raga saya, Raden. Baiklah. Oke. Wah.
Siapa dirimu? Siapa yang kau panggil? Antasari. Untuk apa Itu kau ingin urusan. bertemu dengannya? Kau siapa? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Tetapi untuk mengalahkan Tuanku, kau harus melangkahi dulu mayatku. Berarti kau ini adalah sebuah Sebuah apa? Apa yang kau bicarakan? Rupanya, kenapa? Apa kau ternyata takut? saya mengenal dirimu. Siapa? Winoto. Rasa-rasanya saya juga tahu Memangnya, kau apakah siapa. kau nyaman di dalam tubuh kecil seperti itu? Atau sengaja kau akan mengumpankan raga itu untuk menjadi santapanku? Tidak, saya tahu. Untuk apa lagi? Istrimu. Ya, di mana dia? Kau tidak perlu tahu, Winoto. Jika kau ingin berhadapan dengan Tuanku, sahabatmu dahulu, sekarang sudah menjadi Tuanku. Dan apapun yang kuinginkan, diriku dapat dengan mudah mendapatkannya. Dan Tuanku dengan mudah memberikan apa yang aku inginkan. Memang sekuat apa dirimu sampai berani-berani menghadapi diriku sendirian. Bukannya terbang. Saya tidak ingin berurusan denganmu. Seharusnya Yang saya tuju adalah Tuhanmu. perkataan itu diriku yang mengucapkannya. Sombong sekali. Sekuat apa dirimu ingin mengalahkan semua pusaka yang sudah menyatu dengan panca inderanya? Ya, memang benar. Semua pusaka itu. Lah, sudah. lalu untuk apa? Ikhlaskan saja. Kau tidak ingat siapa pemilik dari pusaka itu? Ya, saya tahu. Dan disinilah saya akan merebut pusaka itu kembali. Tidak mungkin. Semua pusaka yang kau miliki. Kenapa? Sudah menyatu dengan indera dari Tuanku. Bahkan bukan hanya itu, istrimu juga sudah menjadi milik Tuanku. Lalu apa yang kau harapkan? Apa maksudmu? Kau bilang istriku sudah menjadi miliknya. Benar sekali. Tidak akan mungkin. Karena di dalam penglihatan istrimu, Tuanku adalah dirimu. Tidak mungkin. Winoto. Masa kau lupa dengan kekuatan pusaka yang kau miliki? Bukankah pusaka itu dapat merubah apapun yang mereka ingin? Saya tahu betul bagaimana berbahayanya pusaka itu jika digunakan oleh tuanmu itu yang sudah sangat gelap mata. Sebentar lagi kerajaan istrimu tidak akan pernah saya biarkan akan dikuasainya. Kau salah mencari tuanku di tempat ini. Kau tunggu saja. Kenapa? Tuanmu pasti akan saya leburkan. Bahkan kau sendiri tidak tahu tuanku sekarang ada di mana. Saya akan tahu lewat dirimu. Berani-beraninya. Ya. Sekarang. Apa jika kau berani melawanku? Lawanlah. Baiklah. Saya penasaran sekuat apa dirimu. Silakan. Jika memang kau bisa. Bagaimana? Hanya secuil dari kekuatanku sudah bisa mengimbangi dari seluruh kekuatanmu. Sudahlah Winoto. Apapun yang kau cari tidak akan kau temukan di tempat ini. Kau sebut, kau bicaralah. Untuk di mana apa? keberadaannya. Apa kau berani memberikan apa yang aku inginkan? Memang kau ingin apa? Saya akan membiarkan kau. Baiklah. Hidup di tempat Saya ini. tertarik dengan raga itu. Biarkan raga itu yang akan kutempati. Jika itu, saya tidak bisa.
Lalu apa yang kau bisa? Semua permintaan dari Tuanku selalu dia menurutinya. Sedangkan yang bukan menjadi milikmu, kau pun tidak berani memberikannya. Ada satu yang pasti kau akan mengerti dan akan kau pertimbang. Jika dirimu tidak memberikan informasi tentang keberadaan istriku. Mati saja kau, Winoto. Memang benar Tuanku sebenci itu kepada dirimu. Justru kalian yang telah merebut itu darimu. Kurang ajar, Winoto. Di mana keberadaannya? Di mana? Winoto, apa yang kau lakukan? Kekuatan apa ini, Winoto? Sudah katakan di mana keberadaan Antasari itu. Bicaralah. Tidak akan. Sampai mati pun diriku tidak akan mengatakan. Kau yakin? Wah, kurang ajar, Winoto. Memang ini dirimu bukan kuat. dirimu. Bicaralah. Wah, dirimu tidak seperti ini, Winoto. Wah, Diriku seperti ini karena kalianlah yang telah membuat diriku seperti ini. kurang ajar, Winoto. Di mana? Bicaralah. Apakah ketika saya mengatakan itu semua, kau akan melepaskanku? Bicaralah dahulu. Baiklah, Di mana? tetapi Kenapa? lebih baik saya mati daripada mengatakannya. Kau yakin? Wah, kekuatan apa ini, Winoto? Ini bukan dirimu, Winoto. Katakanlah. Baiklah, Jujurlah pada. tapi kau harus berjanji untuk melepaskan diriku, Winoto. Baiklah. Baiklah. Bicaralah. Cepat. Antasari sekarang sedang menuju ke istana bawah laut. Bersama dengan istriku. Benar sekali. Karena yang istrimu melihat Satrio Winoto itu bersamanya sekarang. Bukanlah Antasari. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih banyak. Tapi maaf. Bangunlah. Raden. Di mana, Raden? Makhluk itu Indra. sudah saya leburkan. Dan alhamdulillah Memang siapa makhluk itu? Apakah ada kaitannya dengan Antasari? ada. Jadi dia adalah salah satu dari anak buah Antasari. Dan Raden mengenalnya. Sepertinya saya mengenalnya, tapi saya lupa. Lalu di mana Antasari, Raden? Saat ini Raden Antasari bersama dengan istriku pergi ke kerajaan bawah laut. Berarti kita harus ke sana, Raden. Benar. Apa dirimu mau ikut bersamaku? Kita sudah di tempat ini. Ya kita harus ikut, Raden. Baiklah. Jika seperti itu, saya akan membawa kalian ke tempat sana. Baik, Raden. Indra. Kemarilah, Ikut, Indra. peganglah tanganku. Bismillah.